Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengimbasan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Sebelum kita melakukan seri pembelajaran asesmen, rekan-rekan guru untuk masuk dulu ke SIM PKB. Silakan masukkan akun Anda dan password Anda. Setelah Anda masuk, maka kita akan melalui 3 tahapan dalam guru belajar seri AKM. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah BIMTEK, dan yang ketiga adalah pengimbasan. Untuk tahapan yang pertama adalah orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Dalam orientasi yang pertama adalah apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, tetapi pada era transformasi pendidikan abad ke-21, siswa dituntut untuk memiliki kecakapan dalam belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sedangkan 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat dilihat dari materi yang akan kita pelajari, yaitu di dalam kompetensi siswa terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Setelah melalui tahap
orientasi selanjutnya adalah BIMTEK. Sebelum mengikuti BIMTEK, Anda akan diminta mengerjakan asesmen program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikut penjelasan setiap poin pembeda asesmen nasional dan ujian nasional. 1. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. 2. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas, termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. 3. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei, yaitu dengan mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah. Tetapi untuk ujian nasional menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Tetapi asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. 3. Ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional.
Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan untuk mencapai pengukuran hasil terakhir. Untuk lebih jelasnya tentang asesmen nasional, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa asesmen nasional meliputi asesmen kompetisi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Selain itu, juga diberikan petunjuk dan teknik pelaksanaan jadwal. Yang pertama adalah untuk jenjang SD atau MI, hari pertama adalah tes literasi, kemudian yang kedua adalah hari kedua adalah tes numerasi. Kemudian untuk jenjang SMP sampai SMA adalah tes literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit. Kemudian di situ juga ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Sedangkan peserta AKM adalah 1. Seluruh satuan pendidikan, 2. Tidak semua murid, yang ketiga adalah pemilihan sampel secara acak. Adapun bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum yang pertama adalah pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima adalah uraian. Mengenal AKM literasi membaca. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Selanjutnya kita akan mengenal AKM numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah bilangan, kedua pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, 4 aljabar. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, baik dalam literasi maupun numerasi, yaitu kelompok 1 adalah perlu intervensi khusus, kelompok 2 adalah dasar, kelompok 3 adalah cakap, dan kelompok 4 adalah mahir.
Selanjutnya, yang terakhir adalah tentang pengalaman belajar murid atau siswa terdapat dalam segitiga belajar yang meliputi kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar siswa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pengimbasan seri belajar asesmen kompetisi nasional tingkat SD. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.